Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Husnaini dengan NIM 204210239. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum. Pengertian kurikulum. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan ini kiranya dapat dipahami bahwa dalam sistem pendidikan di Indonesia, kurikulum lebih cenderung dipandang sebagai sebuah perencanaan program pendidikan. Komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pendidikan. Secara eksplisit, yang ingin dicapai adalah orang yang bagaimana yang akan dibentuk dengan kurikulum tersebut. Yang kedua, knowledge atau pengetahuan. Informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengetahuan-pengetahuan yang menjadikan kurikulum itu terbentuk. Yang kedua ini semakna dengan mata pelajaran. Yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi peserta didik untuk mengarahkan mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Landasan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Ini harus dijadikan acuan bagi seorang perumus kurikulum. Jika tidak, maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam melakukan kegiatan. Mengembangkan kurikulum, landasan dimaksud yaitu yang pertama, landasan filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosiologis, yang keempat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya yaitu, mengingat begitu pentingnya pengembangan kurikulum demi kemajuan pembangunan kualitas sumber daya manusia, maka sangatlah penting bagi seorang akademisi memahami bagaimana kurikulum itu harus dikembangkan. Kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman, maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangannya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.